itu. Tetapi orang yang bijaksana pasti menciptakan kesempatan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya untuk belajar sebanyak-banyaknya di masa yang sulit ini. Bersyukurlah untuk masa-masa sulit, sebab di masa itulah kamu bertumbuh. Bersyukurlah untuk keterbatasanmu, karena itu memberi kesempatan untuk berkembang. Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru, karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, bersyukur di masa COVID-19. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, dari era ke era, dari masa ke masa, termasuk bersyukur di masa COVID-19 ini. Nah, melalui Mazmur ini kita akan belajar 3 hal, yakni yang pertama adalah Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Di ayat 2b itu memakai kata ore, yakni menyinari. Kata menyinari ini berarti adalah light, shine, and lighten, break of day, fire, give, glorious, kindle, to make shine of the face. Jadi membuat wajah kita bercahaya, membuat wajah kita bersinar, membuat wajah kita berseri-seri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, itu adalah artinya wajah kita memancarkan kehidupan. Saudaraku, ketika Allah menyinari kita dengan wajah-Nya, artinya kita masih hidup dan Tuhan sendiri yang menyinari kita, memberikan kehidupan kepada kita. Jadi wajah kita tersenyum, wajah kita bercahaya, wajah kita bersinar karena kita memancarkan sinar kehidupan. Kalau dikatakan dari hati terpancar kehidupan, maka dari wajah terpancarlah seluruh kehidupan, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, dengan demikian maka kita bersyukur kalau ketika kita bangun pagi dan mendapati diri kita masih hidup, karena Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya. Allah menyinari kita dengan wajah-Nya itu tampak dari respon dan dari gairah kehidupan atas momentum kairos. Saudara, ketika kita meresponi setiap hari bagaimana kebaikan Tuhan, kita ungkapkan dengan pujian kita, kita ungkapkan dengan rasa syukur kita, gairah kehidupan kita tertuju kepada Allah atas setiap momentum kairos, setiap kesempatan yang Tuhan beri, baik itu waktu kronos, waktu keseharian,
waktu di dalam kesempatan, waktu kekal yang akan kita masuki. Ya, Tuhan memberikan kita jaminan kita hidup kekal bersama Dia kalau kita percaya kepadanya. Nah, ini adalah artinya Ia menyinari kita dengan wajahnya, dan itu kita responi. Nampak sekali gairah kehidupan kita hanya tertuju kepada Allah saja. Lalu Allah menyinari kita itu artinya adalah berkat Allah yang sesungguhnya. Allah menyinari kita itu sesungguhnya adalah berkat yang sesungguhnya. Kalau berkat makanan bisa habis, berkat yang lain-lain semuanya bisa habis. Tetapi kalau pribadi Allah yang kita sukai, pribadi Allah yang kita kasihi, itu adalah berkat yang tidak pernah habis. Demikian pula kalau Allah berkenan kepada kita, menyinari kita, itu adalah berkat yang sesungguhnya. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, artinya Allah tersenyum, berkenan kepada kita. Ini adalah ucapan imam, ucapan para hamba Tuhan. Ketika setiap kali jemaat mau berpisah pulang, maka imam, maka hamba Tuhan, maka pendeta mengangkat tangannya memberkati jemaat dengan mengatakan, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, artinya Allah tersenyum kepadamu, Allah berkenan kepada kehidupanmu. Nah, inilah berkat yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kalau Allah berkenan kepada kita, Dia memberikan semua yang baik itu kepada kita. Di dalam segala hal kita menemukan hal yang baik. Nah, saudara, setiap saat kalau kita mempunyai kesempatan untuk memandang ke langit, kita juga bisa memandang awan-awan itu sebagai wajah Allah yang tersenyum kepada kita, atau suara kicauan burung, atau apapun boleh mengingatkan kita bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, arti yang kedua adalah kiranya bangsa-bangsa bersyukur. Ayat 4 sampai ayat 6 dikatakan, Allah lah pemilik suku-suku bangsa. Allah memerintahkan bangsa-bangsa dengan adil. Allah memberi anugerah umum dan anugerah khusus kepada bangsa-bangsa. Kalau Allah menerbitkan matahari bagi semua bangsa di muka bumi ini, artinya anugerah umum, anugerah yang dapat dinikmati oleh semua orang. Tuhan menurunkan hujan bagi setiap orang. Tuhan juga memberikan anugerah kepintaran bagi banyak orang di muka bumi ini, itu adalah anugerah umum. Nah, tetapi Allah juga memberi anugerah khusus kepada bangsa-bangsa, yakni di dalam setiap bangsa terdapat orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga disitulah kita melihat bahwa anugerah umum dan anugerah khusus Tuhan turunkan bagi suku-suku bangsa, bagi suku bahasa, bagi bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Makanya dikatakan Allah memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, bangsa-bangsa diingatkan untuk mencari wajah Tuhan, diingatkan untuk bersembah sujud di hadirat-Nya. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan, akhirnya kembali kepada Tuhan ketika sudah melihat betapa parahnya dunia kita dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Semua orang bersuruh kembali kepada Tuhan, baik bersembah sujud di jalan-jalan, di rumah, maupun di kamar-kamarnya pribadi. Nah, ini artinya apa? Dari sini kita melihat bahwa Allah memberikan semen religi pada hati setiap manusia. Apa artinya semen religi? Semen religi itu artinya adalah, semen artinya benih ya dalam bahasa Latin, religi itu adalah agama. Allah memberikan benih keagamaan di dalam hati setiap orang. Jadi orang yang paling primitif pun dapat mencari Allah berdasarkan hati nurani yang Allah berikan kepada mereka. Apalagi yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, apalagi yang sudah pernah mendengarkan Injil. Jadi Allah memberikan kepada setiap orang itu kerinduan, satu ruang di hatinya khusus untuk mencari Allah. Nah, dengan demikian disinilah kita melihat keadilan Allah yang luar biasa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur. Nah, kita diingatkan bahwa kita yang adalah bangsa Indonesia, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini semua orang hidup susah, jadi kita tetap harus saling menghibur dengan bersyukur, karena dengan bersyukur banyak hal kita boleh ditenangkan, banyak hal kita boleh diselesaikan. Dengan bersyukur kita memohon pertolongan Tuhan.
Allah berkarya di dalam lintasan sejarah bangsa-bangsa. Dia tahu kesusahan setiap negara, tahu kesusahan setiap bangsa, dan Allah datang melawat kita. Allah dikatakan bertahta di atas puji-pujian. Jadi setiap kali pujian dan syukur dinaikkan, Allah bertahta di dalamnya. Tuhan pasti menghibur dan menguatkan kita. Sudah berapa hari saudara bangun dari tidur di masa pandemi COVID-19 ini dan langsung memanjatkan syukur? Saudara, saya mulai menyadari parahnya COVID-19 itu sejak bulan Maret. Jadi kalau dihitung-hitung sampai bulan Agustus ini sudah setengah tahun. Jadi sekitar 200 hari saya khusus bangun pagi hari mengucap syukur dengan sangat khusus karena Tuhan masih memberikan kehidupan dan perlindungan kepada saya sekeluarga. Nah saudara, sudah berapa harikah kita menghitung bahwa Tuhan masih meluputkan kita dari hal-hal yang kita anggap jahat, dari hal-hal yang sangat mematikan ini. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, artinya kita masih ada tugas dan artinya tanggung jawab masih menunggu kita. Yang ketiga, Allah adalah sumber berkat. Jadi kita bersyukur di masa COVID-19 ini. Hal yang ketiga kita ingat, Allah adalah sumber berkat. Di ayat 7 dan ke-8 dikatakan bahwa tanah telah memberi hasilnya. Saudara, walaupun saya bukan petani, tapi setiap hari masih bisa makan sayur, setiap hari masih bisa makan nasi. Walaupun saya bukan peternak, setiap hari masih bisa makan daging, ya, baik itu daging sapi, daging ayam, ikan dan sebagainya. Ini hasil dari apa, saudara? Hasil dari tanah, hasil dari bumi. Nah, disinilah kita melihat bagaimana berkat Tuhan tersedia bagi semua orang, asal kita bersandar kepadanya. Nah, saudara, Allah memberkati kita itu jelas-jelas dikatakan di ayat yang ke-8. Artinya, Allah adalah sumber berkat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, saya mengajak kita semuanya, saudara, untuk menaikkan syukur karena Allah yang memberikan kesempatan kita masih hidup. Ucapan syukur itu adalah parameter ataupun ukuran level kesalehan kita. Adakah kita tetap bersyukur di masa COVID-19 ini? Saya mengajak kita semuanya untuk bersyukur. Bersyukurlah bahwa kamu belum siap memiliki segala sesuatu yang kamu inginkan. Seandainya sudah, apalagi yang harus kamu inginkan? Kita tahu keinginan manusia tidak terbatas seperti gambar itu, ya. Keinginan manusia semuanya sudah dipenuhi, tetapi masih ingin terbang misalnya dengan balon, masih ingin terbang dengan sayap, padahal manusia nggak punya sayap. Itu adalah contoh. Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu, karena itu memberimu kesempatan untuk belajar. Saudara, justru di masa seperti ini, begitu banyak webinar, begitu banyak zoominar yang bisa kita dapatkan secara gratis untuk belajar. Orang yang tidak bijaksana akan menghilangkan semua kesempatan itu. Tetapi orang yang bijaksana pasti menciptakan kesempatan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya untuk belajar sebanyak-banyaknya di masa yang sulit ini. Bersyukurlah untuk masa-masa sulit, sebab di masa itulah kamu bertumbuh. Bersyukurlah untuk keterbatasanmu, karena itu memberi kesempatan untuk berkembang. Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru, karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu. Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat, itu akan mengajarkan pengalaman yang berharga untukmu. Bersyukurlah bila kamu lelah dan letih, karena itu berarti kamu telah berbuat suatu perbedaan. Mungkin bagi kita untuk bersyukur akan hal-hal yang baik. Saudara, kita sering sekali bersyukur untuk hal-hal yang baik yang kita inginkan terjadi, yang kita butuhkan itu terjadi. Tetapi di dalam masa yang ini, marilah kita proses lagi kerohanian kita naik satu tingkat. Kita mau belajar hidup yang berkelimpahan, karena hidup yang berkelimpahan itu datang pada mereka yang juga bersyukur akan masa-masa yang surut, masa-masa yang sulit, masa-masa yang seperti ini. Mari kita belajar bersyukur. Rasa syukur dapat mengubahkan hal yang negatif menjadi positif. Di dalam keadaan terjepit, kita dapat menciptakan banyak peluang untuk menjadi yang excellent. Temukanlah cara untuk bersyukur akan masalah-masalahmu, dan semua itu akan menjadi berkat bagimu.
Jadi sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di setiap masa kehidupan kita, baik masa susah maupun senang, kita tetap belajar bersyukur kepada Tuhan, karena itu akan memancarkan kehidupan. Karena Tuhan setiap saat tersenyum kepada kita, walaupun sekeliling kita tampaknya tidak baik, tampaknya sangat banyak duka, tampaknya sangat banyak kesulitan. Ingatlah kalau ada Allah yang menyinari kita, kita dapat melaluinya bersama-sama dengannya, dan dapat melaluinya segala sesuatu di dalam shalom, di dalam damai sejahtera, keselamatan surgawi dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Shalom.